buat kelompok 4 yang bisa untuk cameo. Baik, untuk mempersingkat waktu, karena kita lupa kalau udah siap dimulai, mari kita mulai saja presentasi kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ahmad Wadin selaku dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia, dan yang saya banggakan teman-teman perjuanganku satu kelas. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita diskusikan pada diskusi kali ini yaitu tentang hakikat paragraf, syarat-syarat paragraf, dan pembagian paragraf. Saya, Adi Cahyono, selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi kali ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4, yang dimana beranggota bernama, yang pertama yaitu ada Adi Cahyono, yaitu saya sendiri, yang kedua yaitu ada Jif Syafiq Kabar, yang ketiga yaitu ada Muhammad Gigi Fatih Kanzala, dan yang keempat itu ada Nabila Putri Ananda, dan yang selanjutnya yaitu ada Putri Agustina. Rangkaian yang kita akan lewati pada diskusi kali ini yaitu ada pembukaan, penyajian materi, sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka saja diskusi kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk yang pertama yaitu ada pokok pembahasan. Nah, yang akan kita bahas di kali ini yaitu ada pengertian paragraf, ciri-ciri paragraf, fungsi paragraf, syarat-syarat paragraf, dan jenis-jenis paragraf nih. Yang pertama yaitu ada pengertian paragraf yang akan disampaikan oleh Nabila Putri Ananda. Kepada Nabila Putri Ananda, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang paragraf. Nah, pertama-tama kalian harus tahu dulu apa sih paragraf itu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Nah, paragraf adalah rangkaian dari beberapa kalimat yang saling berhubungan dan saling berkaitan dalam satu kesatuan dan terikat oleh satu pokok pikiran. Yang pertama dinyatakan dari pengembang. Nah, apa sih fungsi dari paragraf sendiri? Yang pertama yaitu berfungsi sebagai menandai peralihan gagasan pada karangan yang berparagraf. Kedua, memudahkan dalam menyusun gagasannya, memudahkan pembaca dalam memahami isi tulisan. Yang ketiga, memudahkan pengembangan topik karangan ke dalam satuan-satuan unit pikiran yang lebih kecil. Yang keempat, memberikan bentuk pada gagasan dan perasaan ke dalam bentuk tertulis yang tersusun secara logis dalam rangkaian kalimat yang menyatu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, saya berikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya atau penyampaian materinya kepada Anda. Yang selanjutnya yaitu ada materi tentang syarat-syarat paragraf nih. Syarat-syarat paragraf yang akan dibawakan oleh Muhammad Rifki Fatih Kanzala. Kepada Muhammad Rifki Fatih Kanzala, saya persilakan. Baik, terima kasih Ade, moderator, atas kesempatannya. Baik, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai syarat-syarat paragraf. Tidak semua kumpulan kalimat dapat dikatakan sebagai sebuah paragraf, dan tidak semua paragraf dapat dikatakan sebagai paragraf yang baik. Kumpulan kalimat yang saling berhubungan
dan memenuhi persyaratan tertentu saja yang dapat dikatakan sebuah paragraf. Paragraf yang baik hendaklah memenuhi persyaratan, yaitu kesatuan, kepaduan, kelengkapan, dan kerentutan atau urutan. Paragraf hendaknya hanya memuat satu kalimat topik, dan setiap paragraf hendaknya memiliki unsur kelengkapan, yaitu memiliki beberapa kalimat penjelas yang bisa berupa fakta-fakta atau contoh-contoh. Selain itu, kalimat-kalimat yang membangun paragraf tersebut hendaknya benar-benar saling berhubungan secara lengkap. Syarat-syarat paragraf yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada kesatuan paragraf. Kalian pernah mengalami kesulitan tentang cara mengakhiri atau berganti paragraf ketika sedang mengarang teks. Kesulitan ini terjadi karena kalian kurang memahami bahwa tulisan kalian telah berganti kalimat. Perubahan topik itu merupakan tanda pergantian paragraf yang mengandung banyak kalimat topik dapat mengaburkan maksud sehingga dapat membingungkan para pembaca. Apabila ada sebuah paragraf yang memiliki dua kalimat topik, paragraf tersebut dapat dikatakan tidak memiliki unsur kesatuan. Paragraf harus memastikan suatu maksud dengan jelas yang biasanya didukung oleh sebuah kalimat topik atau kalimat utama. Lalu yang kedua di sini ada kepaduan paragraf. Kepaduan ini artinya kekompakan dalam paragraf. Maksudnya apa? Jadi kalimat satu ke kalimat berikutnya harus logis dan mendukung kalimat sebelumnya. Paragraf yang baik harus memperlihatkan hubungan antar kalimat yang erat. Paragraf yang dibangun dari kalimat-kalimat yang loncat-loncat berarti paragraf tersebut tidak padu. Apabila tidak ada kepaduan atau koherensi, loncat-loncatan pikiran, urutan waktu, dan fakta yang tidak teratur akan terjadi sehingga menyimpang dari kalimat topik. Selanjutnya, bagaimana cara menciptakan kepaduan antara kalimat dalam sebuah paragraf? Nah, cara yang dapat kalian lakukan agar kalimat-kalimat paragraf yang kalian susun padu adalah dengan yang pertama itu mengulang kata atau kelompok kata yang sebelumnya sudah disebutkan dengan kata atau kelompok kata yang sama atau dengan sinonimnya. Lalu yang kedua, menggunakan kata penunjuk itu, ini, tersebut, atau dengan kata di atas. Yang ketiga, membangun urutan ide. Lalu syarat-syarat paragraf yang ketiga itu ada ketuntasan paragraf. Paragraf dikatakan tuntas apabila dibangun atas beberapa kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kejelasan kalimat topik. Paragraf dikatakan tidak tuntas apabila hanya dikembangkan dan diperluas dengan pengulangan-pengulangan atau kurang memiliki kalimat penjelas yang memadai. Dengan demikian, paragraf yang mengandung unsur ketuntasan selalu dibangun atas beberapa kalimat, bukan satu atau dua kalimat saja. Paragraf yang hanya memiliki satu atau dua kalimat dapat membuat pembaca merasa kesulitan memahami makna secara detail dalam paragraf. Lalu yang terakhir ada kerentutan paragraf atau urutan. Urutan ini berhubungan dengan kalimat-kalimat yang membangun paragraf hendaknya memiliki urutan-urutan ide secara logis. Syarat ini mirip sama dengan poin yang kedua, yaitu kepaduan paragraf. Hanya saja untuk urutan kalimat yang membangun paragraf hendaknya memiliki keruntutan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya oleh Rifki Muhammad Fatihah Kansalah. Yang selanjutnya yaitu ada tentang jenis-jenis paragraf. Nah, jenis-jenis paragraf ini ada terbagi tiga nih. Ada paragraf berdasarkan struktur, paragraf berdasarkan isi, dan paragraf berdasarkan penalaran. Yang pertama yaitu paragraf berdasarkan struktur yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Nah, jadi berdasarkan struktur itu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama itu ada paragraf pengantar. Apa sih paragraf pengantar itu? Jadi paragraf pengantar itu dalam karya ilmiah itu berfungsi untuk mengantarkan pembaca kepada isi karya tulis tersebut. Adanya fungsi paragraf pengantar ini agar dapat mengantarkan simpati pembaca agar berminat membaca karya tulis tersebut sampai tuntas. Contohnya, tidak ada yang sia-sia di dunia ini, termasuk juga sampah rumah tangga. Nah, sampah yang muncul dari kegiatan rumah tangga sehari-hari ini ternyata bisa diolah dan didaur ulang menjadi barang-barang yang berguna. Prosesnya pun terbilang sederhana dan bisa dipraktikkan langsung di rumah Anda.
Untuk lengkapnya, simak penjelasan di bawah ini. Yang selanjutnya yaitu ada paragraf pengembang. Nah, paragraf pengembang yaitu adalah paragraf yang berfungsi menerangkan atau menguraikan gagasan pokok karangan. Contohnya, yaitu organ gerak pada hewan dan manusia memiliki beberapa kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan juga hewan terdiri dari dua macam, yakni alat gerak pasif atau tulang dan alat gerak aktif atau otot. Kedua alat gerak ini bisa bekerja secara bersamaan dalam melakukan suatu pergerakan. Kerjasama dari kedua alat gerak ini membentuk sebuah sistem yang disebut dengan sistem gerak. Yang selanjutnya yaitu ada paragraf peralihan. Nah, paragraf peralihan ini adalah paragraf yang menghubungkan antara paragraf utama. Dengan adanya paragraf ini, pembaca dapat kemudahan ketika beralih dari paragraf utama ke paragraf lainnya. Contohnya, meskipun begitu jangan lupa bahwa bersahabat dengan internet terdapat aturan yang sebaiknya kita patuhi. Jika tidak mematuhi aturan bermainnya, berteman dengan internet dapat merugikan. Tentunya kita dapat mendengar dari TV atau koran terdapat penculikan anak. Kemudian, orang tuanya diminta memberikan sejumlah tebusan beberapa uang jika anaknya ingin kembali. Ternyata setelah diselidiki, kasus penculikan tersebut bermulai dari kegemaran anak terhadap internet, seperti chatting. Anak tersebut tanpa sadar memberikan identitas atau data pribadi miliknya kepada orang yang ia ajak chatting. Padahal orang tersebut merupakan penjahat yang sedang menyamar menjadi anak-anak. Hal tersebut sangat mungkin mengingat chatting tidak bisa melihat teman yang diajak berbincang secara nyata alias maya. Yang selanjutnya yaitu ada paragraf penutup. Nah, paragraf penutup ini berfungsi untuk memberikan kesimpulan, mengingatkan pentingnya gagasan utama dalam sebuah tulisan, juga memberikan tekanan pada gagasan utama dalam tulisan tersebut. Contohnya yaitu hal-hal yang di atas tidak usah untuk dilakukan, hanya perlu kesadaran. Kedisiplinan secara tanggung jawab diri kita sendiri. Ketika itu dilakukan, internet akan sangatlah berguna bagi kehidupan khususnya diri kita. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Dan yang penjelasan selanjutnya yaitu ada paragraf berdasarkan isi yang akan disampaikan oleh Putri Agustina. Kepada Putri Agustina, saya persilakan. Baik, terima kasih waktunya kepada moderator yang mempersilakan saya untuk menjelaskan paragraf berdasarkan isi. Nah, di sini paragraf berdasarkan isi itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah paragraf deskripsi. Nah, pengertian paragraf deskripsi yaitu berisi kalimat-kalimat yang mendeskripsikan atau menggambarkan sesuatu. Nah, tujuan paragraf deskripsi ini yaitu agar pembaca memperoleh gambaran yang jelas mengenai objek yang dituliskan, baik itu manusia atau benda, dengan menggunakan paragraf deskripsi. Sebuah objek yang dituliskan seolah dapat disentuh, dibaui, dicetak, didengar, dan dilihat. Nah, bisa diperhatikan ya contohnya, yaitu dalam waktu yang tidak lama, aku mencoba melirik orang-orang di sekelilingku. Di sebelah kiriku, seorang gadis cantik berambut panjang sambil melirik kuperhatikan dia. Gadis itu berambut pirang, berkulit kuning, dan berbibir tipis. Kira-kira paragraf deskripsi ini menjelaskan tentang siapa teman-teman? Ada yang tahu mungkin? Iya, gimana? Gimana deh? Menjelaskan tentang siapa kira-kira? Baik, ini mendeskripsikan tentang gadis ya, gadis cantik yang berada di sebelahnya itu. Nah, dia kan gadis itu kan berambut pirang, berkulit kuning, dan berbibir tipis. Nah, hal tersebut merupakan suatu deskripsi seorang gadis, dan disebut juga satu paragraf ini adalah paragraf deskripsi. Bisa next slide. Nah, yang kedua, paragraf berdasarkan isi yang kedua yaitu paragraf eksposisi. Nah, paragraf eksposisi ini adalah paragraf yang berusaha menjelaskan atau memerikan sesuatu. Di sini saya mengambil contoh dari paragraf eksposisi definisi ya teman-teman, karena paragraf eksposisi itu banyak sekali jenisnya.
Nah, akan saya bacakan dulu contohnya, yaitu kentang adalah umbi bawah tanah yang tumbuh di akar tanaman kentang Solanum tuberosum. Tanaman ini berasal dari keluarga Nastade dan terkait dengan tomat dan tembakau. Kentang asli Amerika Selatan dan dibawa ke Eropa pada abad ke-16 dan sekarang ditanam dalam varietas yang tidak terhitung jumlahnya di seluruh dunia. Kentang umumnya dimakan direbus, dipanggang, atau digoreng dan sering disajikan sebagai lauk atau camilan. Nah, di sini kenapa sih kok dinamakan paragraf eksposisi definisi? Nah, karena paragraf ini tuh bertujuan untuk memaparkan atau menerangkan pengertian dari suatu topik. Nah, biasanya tuh paragraf ini tuh cenderung fokus pada karakteristik dari topik yang sedang dibahas. Jenis teks eksposisi definisi sendiri banyak terdapat pada buku pelajaran atau artikel. Nah, kentang ini tuh disajikan berdasarkan fakta ya guys, berdasarkan fakta dan apa berujuk pada topik yang dibahas, yaitu adalah kentang. Next slide. Nah, selanjutnya paragraf berdasarkan isi yang ketiga, yaitu paragraf argumentasi. Nah, paragraf argumentasi sendiri pengertiannya adalah paragraf yang berusaha meyakinkan bahwa hal yang dikemukakan adalah benar. Nah, cara meyakinkan kebenaran itu biasanya dengan cara mengajukan sejumlah fakta. Seperti contohnya, yaitu hujan tak turun selama 6 bulan, mengakibatkan tanah dan sumber air menjadi kering. Menurut BMKG, tahun ini hujan diprediksi turun pada bulan depan. Jika hal itu terjadi, bisa dipastikan bahwa kemarau tahun ini bukanlah kemarau yang biasa, dikarenakan terjadi selama 7 bulan. Nah, hal tersebut merupakan argumentasi karena masih berdasarkan menurut BMKG. Next slide. Yang keempat yaitu adalah paragraf narasi. Pengertian paragraf narasi sendiri adalah paragraf yang berusaha menceritakan peristiwa demi peristiwa yang dialami seorang tokoh. Nah, paragraf ini berupa sekumpulan penggalan mengenai suatu hal yang terdapat awalan, tengahan, dan akhiran. Seperti contohnya itu, demi membantu ibunya membiayai sekolah adiknya karena ayah Dede sudah meninggal, Deden ingin sekali melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi. Walaupun banyak yang menghina pekerjaannya, Dede selalu bersemangat dan selalu berdoa kepada Tuhan agar mewujudkan impiannya sebagai sarjana. Hal tersebut, paragraf tersebut yaitu menarasikan apa yang sedang dialami oleh Dede. Selanjutnya. Nah, dan yang terakhir yaitu adalah paragraf persuasi. Pengertian dari paragraf persuasi adalah paragraf yang disusun oleh seorang penulis dengan maksud agar pembacanya mengikuti sudut pandang yang diambil penulisnya, agar ajakan didukung penulis menggunakan data atau hasil riset sehingga ajakannya menjadi lebih kuat. Contohnya adalah gizi dalam sebuah pisang merupakan sumber makanan bagi organ tubuh kita. Vitamin A dalam pisang berfungsi untuk memperkuat sistem imun. Pisang membantu agar pencernaan kita menjadi lancar. Konsumsilah buah pisang agar tumbuh sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Nah, paragraf tersebut yaitu adalah mempersuasikan tentang pisang. Nah, pisang ini tuh mengandung vitamin A. Vitamin A itu termasuk fakta yang ada di dalam buah pisang dan berisi tentang ajakan-ajakan. Nah, di sini terdapat pada kalimat terakhir yaitu tentang yaitu yang berbunyi konsumsilah buah pisang agar tubuh sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Nah, kalimat tersebut merupakan kalimat ajakan kepada para pembaca supaya mengkonsumsi pisang. Nah, paragraf tersebut disebut paragraf persuasi. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya, Putri Agustina. Baik, yang selanjutnya yaitu ada paragraf berdasarkan penalaran yang akan disampaikan oleh Chief Syafiq Akbar. Kepada Chief Syafiq Akbar, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator Ade atas kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf karena saya off-cam dikarenakan kendala device. Baik, saya Chief Syafiq Akbar akan menjelaskan tentang paragraf berdasarkan penalaran nih teman-teman.
Yang pertama ini ada paragraf deduktif. Jadi apa sih paragraf deduktif itu? Jadi paragraf deduktif adalah gagasan utamanya itu terletak di kalimat awal paragraf. Nah, sedangkan kalimat setelahnya itu merupakan penjelasan untuk mendukung gagasan utamanya. Di sini saya akan memberikan contohnya. Dalam hal mitigasi, Singapura termasuk salah satu negara yang sejak awal sigap melakukan pencegahan COVID-19. 2 minggu sebelum pemerintah Cina memutuskan mengisolasi kota Wuhan dan perbincangan tentang virus Wuhan mendunia, pemerintah Singapura telah memberikan peringatan pada warganya. Setiap lembaga pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi telah melakukan pendataan siapa saja dari lembaga tersebut yang baru saja pulang dari Cina. Padahal saat itu belum ada kasus terkonfirmasi virus Wuhan di Singapura. Bahkan belum ada pernyataan resmi dari Beijing dan dari Lembaga Kesehatan Dunia atau WHO tentang bagaimana virus ini menyebar. Yang kedua ini ada paragraf induktif nih. Nah, paragraf induktif ini ide pokoknya terletak pada akhir paragraf. Biasanya paragraf induktif ini diawali dengan penyebutan peristiwa khusus terlebih dahulu dan kemudian kesimpulannya terletak pada kalimat akhir. Nah, contohnya ini ada salju yang turun dari langit memberikan hiasan yang indah untuk bumi. Beberapa kota disulap dengan nuansa putih, menghasilkan pemandangan cantik dan memikat bagi penikmat keindahan. Hawa dinginnya semakin hari menggigit kawasan-kawasan yang beriklim subtropis dan sedang ini. Inilah musim dingin yang terletak di negeri matahari terbit. Baik, selanjutnya ini ada paragraf deduksi induksi. Nah, paragraf jenis ini itu memiliki ide pokok di awal dan di akhir paragraf. Walaupun memiliki 2 kalimat topik, bukan berarti ide pokok ini ada 2. Nah, adanya 2 kalimat topik ini hanya merupakan bentuk pengulangan gagasan utama untuk mempertegas sebuah informasi. Contohnya ini ada, contoh dari paragraf deduksi induksi ini yang salah satunya adalah, ilmu kedokteran modern meyakini batas usia itu sekitar 120 tahun. Semua orang yang panjang umur hingga dari 100 tahun secara umum memiliki raut usus yang bagus. Artinya, usus yang bagus memungkinkan mereka hidup panjang umur. Nah, yang terakhir teman-teman ada paragraf kronologi. Jadi, paragraf kronologi adalah jenis paragraf yang menampilkan peristiwa secara kronologis dan memiliki alur gagasan yang pasti. Nah, jenis paragraf ini biasanya digunakan sebagai media dalam teknik menulis yang menuntut penggambaran alur cerita yang runtut dan jelas. Nah, contohnya ini ada, kami mulai bekerja menyangrai beras sejak pukul 3 dini hari. Istirahat siang dan sambung lagi sore pukul 15 sore. Malam pulang ke rumah, kata Umi. Warga Kampung Melayu, Kabupaten Tangerang. Ia sudah bekerja di tempat itu sejak 20 tahun yang lalu. Nah, itu adalah contoh-contoh dari paragraf berdasarkan penalaran nih, teman-teman. Sebelumnya terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya Yusuf Jafar. Nah, jadi sekarang gimana nih? Kalian udah pada tahu kan apa aja tuh jenis-jenis paragraf? Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materinya. Yang selanjutnya itu ada sesi tanya jawab untuk 3 orang. Bagi yang ingin bertanya atau yang ingin menambahkan materi, persilakan untuk raise hand. Baik, di layar Zoom saya udah ada Namira nih. Ya, kepada Namira saya persilakan. Ya, mau izin bertanya tadi tentang yang paragraf berdasarkan isi, itu kan tadi ada banyak ya paragraf eksposisi, narasi, argumentasi. Nah itu boleh tahu nggak itu biasanya tuh di setiap jenis-jenisnya itu dipakainya di mana aja, terus untuk apa? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Namira. Gimana nih kelompok 4? Udah tertangkap belum nih pertanyaannya? Cukup, sudah jelas. Ada lagi nggak nih? Buruan. Yuk teman-teman kita berdiskusi tentang paragraf ini. Seru loh.
Yuk kita diskusi yuk. Baik, kalau misalkan sudah tidak ada yang mau ditanyakan kembali, kelompok 4 akan mulai diskusi terlebih dahulu. Kalau misalkan mau ada yang bertanya, tinggal silahkan raise hand. Di sini saya izin menjawab dari pertanyaan dari Namira Khoshi. Tadi itu ya tentang pertanyaannya paragraf berdasarkan isi itu terdiri dari beberapa jenis kan. Nah, itu kan tempatnya di mana gitu ya penempatannya. Benar begitu, Namira? Nah, kalau paragraf berdasarkan isi ini tuh biasanya penempatannya tuh bisa di novel-novel, di jurnal. Nah, kalau berdasarkan yang eksposisi itu biasanya di jurnal dan di artikel. Nah, sedangkan kalau narasi, deskripsi ini tuh nggak cuma ada di jurnal dan artikel saja, tetapi juga ada pada novel. Biasanya kan kayak mendeskripsikan suatu objek gitu ya. Biasanya kan kalau di novel kan tidak ada gambarnya dan kita tuh cenderung hanya membaca tulisan saja. Nah, dengan cara kita membaca itu kita tuh bisa mengetahui gimana sih orangnya ini, gimana sih tempatnya ini, suasananya. Nah, itu bisa melalui deskripsi, paragraf deskripsi, yaitu mendeskripsikan tentang misalnya pemandangan siang hari panas terik matahari, terus pagi hari sejuk, terus pada malam hari dingin. Nah, bisa juga tentang manusia seperti yang saya contohkan tadi, yaitu berambut pirang, berkulit misalnya sawo matang, misalnya matanya berbinar-binar, seperti itu. Terus kalau yang paragraf narasi itu biasanya juga menceritakan tentang sesuatu keadaan. Misalnya kita menarasikan
menarasikan Adi Cahyono ya misal. Nah, Adi Cahyono ini tuh dia sedang duduk di depan laptopnya dan dia sedang melakukan Zoom meeting pelajaran pendidikan bahasa Indonesia. Nah, hal tersebut merupakan narasi karena kita menceritakan tentang orang kedua gitu. Paham nggak, Namira? Atau ada yang kurang jelas, nggak apa-apa, kita diskusi lagi, bisa ditanyakan lagi. Mungkin ada pertanyaan lain, Namira? Cukup, makasih Putri. Baik, terima kasih juga atas pertanyaannya. Mungkin dari yang lain ada yang mau bertanya lagi. Ayo kita diskusi, guys. Sebenarnya nih yang lain masih ada yang mau nanya nggak? Nah, ada Dito nih. Ayo Dit. Kalau ada Dito, saya persilakan. Ya, izin bertanya. Kita kan suaranya jelas gak? Jelas. Oke. Kita kan suka menemukan karya-karya ilmiah gitu. Bahasa-bahasanya juga sangat-sangat ilmiah gitu. Nah, kita tuh di sana kan pasti menemukan paragraf gitu. Tapi bagaimana kita mengetahui bahwa paragraf itu efektif sedangkan kita tidak mengerti bahasa-bahasa ilmiahnya gitu. Gimana kita menguji keefektifan dari paragraf itu gitu. Baik, terima kasih Dito atas pertanyaannya. Gimana kamu Kompat? Sudah jelas pertanyaan Dito? Mau izin menjawab mungkin pertanyaan dari Dito tadi? Boleh, silakan. Ini sepengetahuan saya ya. Kalau untuk menguji keefektifan bahasa ilmiahnya itu seperti apa, kita tuh harusnya tuh memahami dulu. Kita pada waktu kita nggak paham ya. Nah, kita harus belajar lagi. Jadi kayak gimana sih kita cara menyusun susunan-susunan yang tepat, bahasa yang tepat pada waktu menyusun bahasa ilmiah itu gitu. Terus kita belajar lagi dan kita tuh mencari-cari kayak misalnya kita tidak paham bahasa ilmiah ini tuh apa sih artinya. Nah, itu bisa kita cari melalui mungkin jurnal-jurnal yang ada di Google ya, biar tidak lama kalau di perpustakaan kan kita harus mencari satu-satu. Nah, kalau kita googling aja dari jurnal-jurnal tentang bahasa-bahasa ilmiah, dan harusnya kita tuh kalau menguji keefektifan bahasanya tuh kita harusnya belajar itu tentang sangat memahami cara menyusun bahasa-bahasa ilmiah itu apa aja yang harus ada pada karya ilmiah itu gitu. Terus kalau kita udah memahami itu, nah kita baru bisa tuh membandingkan mana karya ilmiah yang efektif bahasanya dan yang tidak. Karena kan kalau kita nggak tahu ya, jelasnya kita harus mencari lah gimana caranya biar kita bisa mengerti dan membedakannya seperti itu gitu. Mungkin ada tambahan lagi dari yang lain.
Oke, gimana nih? Masih ada yang mau bertanya enggak yang lain atau mau nambahin tentang apa yang tadi ini? Nah, di sini udah ada Sophie nih. Ada Sophie, saya persilahkan. Ya, makasih Ade. Jadi aku mau nanya tadi itu kan dijelasin sama Syafiq itu ada paragraf yang deduktif sama apa ya tadi pokoknya itu. Terus sebenarnya fungsi dia naruh gagasan utama di akhir, naruhnya di awal, sama di awal tengah tuh buat apa gitu? Apa cuman dia pengen aja gitu disimpan di awal, disimpan di akhir gitu. Itu fungsinya apa? Mungkin kayak misalnya ditaruh di awal biar apa, ditaruh di akhir biar apa, kayak gitu sih. Makasih Adik. Baik, terima kasih Sophia atas pertanyaannya. Buat kelompok keempat, apa udah jelas sama pertanyaannya Sophie? Sudah. Izin menjawab ya, Sofi, langsung. Jadi contohnya misalnya ada di paragraf deduktif. Nah, kenapa sih gagasan utamanya itu terletak di kalimat awal? Karena biasanya itu gagasan utama ya kenapa ditaruh di awal karena ada penekanan di situnya. Misalnya kayak dalam hal mitigasi gitu yang tadi dijelaskan. Terus kan pasti pembacanya penasaran nih dalam hal mitigasi itu mitigasi apa? Oh, ternyata ada penjelasannya setelah itu tentang kayak Singapura termasuk salah satu negara yang sejak awal sigap melakukan pencegahan COVID-19. Jadi orang-orang tuh to the point dulu nih pertama di dalam paragraf deduktif tuh ingin membahas apa gitu. Terus yang contohnya untuk paragraf induktif. Kenapa di akhir? Biasanya paragraf ini tuh dijelaskan di website yang lebih ringan lagi gitu. Karena orang-orang tuh dibuat untuk masuk ke dalam berita tersebut dulu. Misalnya kayak salju yang turun dari langit memberikan hiasan yang indah untuk bumi. Kan orang-orang jadi makin penasaran juga nih. em, Inti dari penjelasannya apa gitu. Kok salju yang turunnya sangat indah gitu. Oh, ternyata di akhirnya ada peristiwa kayak misalnya musim dingin yang terjadi di negeri matahari terbit. Jadi orang-orang paham, oh salju yang turun dari langit itu memberikan hiasan yang indah itu bisa turun di negeri matahari terbit kayak gitu. Apakah menjawab, Sofi? Udah jelas banget, paham. Makasih Syafiq. Baik. Gimana nih tadi? Oh iya, tadi buat pertanyaan Dito, apa Dito udah cukup jelas atau gimana? Cukup. Oke, baik. Baik, mungkin sudah ada 3 penanya. Mungkin langsung saja saya simpulkan karena diskusi bentar lagi akan berakhir. Jadi, paragraf adalah rangkaian kalimat yang saling berhubungan dan saling berkaitan dalam satu kesatuan yang terkait dengan ide pokok pikiran dalam membuat paragraf, terus memenuhi syarat yaitu kesatuan paragraf, kepaduan paragraf, ketuntasan paragraf, konsistensi sudut pandang dalam paragraf, dan keruntuhan paragraf. Selain itu, paragraf berfungsi sebagai penanda peralihan gagasan, memudahkan penulisan dalam menyusun gagasan, memudahkan dalam mengembangkan gagasan, dan dapat membentuk gagasan yang logis dan serangkaian kalimat lainnya. Paragraf terbagi menjadi 3 jenis, yaitu berdasarkan struktur, berdasarkan isi, dan berdasarkan penalaran. Baik, mungkin dengan terjawabnya dan kesimpulan tadi, maka berakhirlah diskusi kita pada kali ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Ahmad Fuadi. Kepada Bapak, saya persilakan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ade ya yang sudah memandu presentasi yang disampaikan oleh teman-teman dari kelompok 4 ini dengan bertemakan paragraf ya. Nah, paragraf ini sebetulnya bukan hal yang baru bagi teman-teman semuanya ya. Paragraf ini seringkali kita jumpai gitu ya, baik itu di dalam tulisan ilmiah maupun di buku-buku yang non ilmiah, itu seperti novel dan lain-lain, yang mana paragraf ini sangat berperan sekali dalam tulisan ilmiah ya, atau dalam buku yang kita temukan itu. Karena ternyata kalau kita
sederhanakan sih sebetulnya paragraf itu bahannya adalah dari kalimat ya. Nah, karena kumpulan kalimat itu akan membentuk menjadi sebuah paragraf. Betul ya? Seperti itu ya. Nah, karena bahan-bahannya dari kalimat. Oleh karena itu, sebetulnya untuk dapat kita memahami paragraf ini, kita harus lulus dulu tentang kalimat. Kita harus memahami dulu tentang kalimat sehingga dalam memahami paragraf ini akan lebih mudah. Karena ternyata bahannya itu adalah dari kalimat. Nah, kalau kita perhatikan juga sebetulnya seperti yang sudah saya sampaikan pada minggu-minggu sebelumnya, setiap materi yang akan kita lewati itu akan saling berkaitan dan itu akan bertahap ya, disesuaikan dengan dari dasarnya dulu gitu, kemudian nanti lanjut meningkat dan akhirnya kita ada di peringkat terakhir atau ada di tangga yang terakhir. Kalau kita analogikan ke tangga, berarti kan kita sekarang berada di tangga paragraf gitu. Nah, untuk untuk bisa menaiki tangga paragraf, kita kan sudah melewati apa itu bahasa, kita mengenal bahasa secara umum, kemudian kita berangkat mengenal ragamnya, mengenal ejaannya, mengenal diksinya gitu ya. Mengenal kalimatnya gitu ya. Nah, kemudian sekarang kita mengenal paragraf. Kalimat itu bahannya dari kata ya. Kata itu disusun ya, kumpulan kata maka akan membentuk menjadi sebuah kalimat. Kumpulan kalimat maka akan membentuk menjadi sebuah paragraf. Kumpulan paragraf ya, atau yang terdiri dari paragraf, maka itu akan membentuk menjadi sebuah wacana gitu ya. Nah, kumpulan wacana yang terdiri dari berbagai wacana, ada wacana, maka itu nanti akan disebut atau akan dibentuk namanya buku gitu. Nah, itu ya untuk urutannya gitu ya. Nah, makanya untuk memahami paragraf ini sebetulnya kita dari kalimat dulu ya, dari kalimat dulu. Karena nanti kita akan muncul pertanyaan begini ya. Karena paragraf ini bukan hal yang baru bagi kita, paragraf itu kalau kita perhatikan ya, ada yang baru 3 kolom, ada 3 baris gitu ya. Itu sudah membentuk paragraf baru. Ada juga yang 1 halaman itu baru 1 paragraf ya. Ini kan jadi pertanyaan, sebetulnya paragraf itu harus terdiri dari berapa kalimat, ataukah harus ukurannya dari berapa baris gitu ya, sehingga disebut menjadi paragraf. Apakah baris yang menentukan paragraf atau kalimatnya? Nah, sudah jelas tadi bahannya dari kalimat, berarti otomatis kalau begitu bahwa paragraf itu harus terdiri dari berapa kalimat gitu ya. Kalimatnya harus ada berapa ya. Kalau Teh Nabila membuat paragraf, apa yang menjadi pertimbangan ketika membentuk paragraf baru? Ketika paragraf itu habis, Teh apa yang menjadi pertimbangannya buat Teh Nabila, atau ketika Teh Nabila membuat paragraf lah gitu ya. Apakah ada ukuran atau ada yang harus diperhatikan lah gitu? Apa saja yang mesti diperhatikan? Yang saya perhatikan tuh Pak, ininya Pak, yang mau pokok bahasan yang mau saya sampaikan dulu di paragraf itu, habis itu baru dilanjutkan lagi. Kayak misalnya secara umum gitu dulu. Jadi yang paragraf itu paragraf secara umum dulu, habis itu baru selanjutnya berdasarkan khusus gitu. Oke. Jadi ukurannya sebetulnya bahasan itu selesai atau gimana Teh? Bahasan yang akan disampaikan di paragraf itu selesai atau ada ukuran gitu ya? Maksudnya kan setiap orang kadang-kadang ingin ini paragraf baru ya, ini itu apa yang membuat kita membentuk paragraf baru gitu.
Ukuran? Biasanya karena ngelihat jumlahnya juga Pak, kayak oh, ini udah banyak deh, buat lagi aja yang baru gitu. Ada jumlah di sana ya. Jumlah apanya gitu? Jumlah baris. Jumlah barisnya gitu ya. Jumlah barisnya. Berarti kan kalau begitu menggunakan ukuran jumlah atau menggunakan rasa juga teh. Ini sebetulnya sudah harus paragraf baru nih gitu ya. Terkadang iya Pak, soalnya nanti ngerasa kayak ini cocoknya ya untuk dimasukin ke paragraf baru atau enggak gitu Pak. Oke. Siap. Baik, terima kasih Teh Nabila ya. Jadi ternyata membuat paragraf itu bukan persoalan kita harus berapa baris yang ada di paragraf itu, bukan dengan rasa kita harus membentuk paragraf itu, bukan pula paragraf itu dibuat itu berdasarkan ukuran-ukuran yang artinya tidak mendasar lah gitu ya. Tapi ternyata kalau kita perhatikan ya teman-teman semuanya, itu kan macam-macam tuh ya. Kalau yang sudah jadi di paragraf-paragraf yang sudah jadi di buku ya, banyak yang sudah jadi atau tulisan ilmiah yang sudah jadi. Untuk ukuran paragraf itu tadi sudah jelas disampaikan bahwa paragraf itu harus terdiri dari satu topik masalah ya, atau satu ide pokok, atau juga satu mungkin gagasan utama gitu ya, gagasan apa istilahnya ya, pokoknya di dalam satu paragraf itu harus berisi suatu masalah lah intinya, atau suatu ide pokok gitu ya, atau suatu topik gitu ya. Tahu kan, topik, ide pokok, masalah itu kan luas, bisa dikembangkan atau bisa terdiri dari beberapa kalimat ya. Satu topik itu bisa terdiri dari beberapa kalimat. Nah, itu yang menjadi ukuran kita, bahwa setiap paragraf itu pasti memiliki satu ide pokok, pasti memiliki satu masalah di dalam satu paragraf itu ya. Nah, masalahnya di paragraf itu ada yang namanya struktur dari paragraf atau komponen dari paragraf itu terdiri dari, tadi kan sudah sebetulnya ada kalimat utama atau kalimat topik ya, kalimat topik, ada juga kalimat penjelas ya. Itu komponen yang ada di dalam paragraf itu sendiri. Jadi harus ada kalimat topik dan kalimat penjelas. Kalimat topik itu membutuhkan kalimat penjelas ya, membutuhkan kalimat penjelas. Nah, masalahnya kalimat penjelas itu sebetulnya tidak bisa diukur gitu, maksudnya tidak bisa mengukur apakah kalimat topik itu membutuhkan kalimat penjelas, membutuhkan 3 kalimat penjelas saja atau lebih dari 3 kalimat penjelas misalnya. Itu bergantung pada kalimat topik itu sendiri. Sehingga di dalam satu paragraf itu makanya macam-macam, tidak diukur dengan 10 kalimat, 12 kalimat atau 8 kalimat atau seterusnya, atau diukur dengan baris, tidak, tetapi kalimat topik itu atau kalimat utama itu membutuhkan berapa kalimat penjelas. Contoh misalnya masalahnya kan ide-idenya kan, ide pokoknya itu ide saya punya satu ide pokok nih misalnya, atau saya punya topik nih, saya punya masalah nih misalnya. Nah, itu kan bisa dibuatkan paragraf masalah itu. Misalnya masalahnya tentang mahasiswa di Indonesia gitu kan. Itu kan suatu masalah, itu kan suatu ide pokok, itu kan suatu topik yang akan dibicarakan. Nah, misalnya mahasiswa di Indonesia masalahnya sangat umum sekali. Nah, itu adalah kalimat topiknya, itu adalah kalimat utamanya. Nah, ini kan tidak bisa berdiri sendiri, tapi membutuhkan kalimat penjelas untuk menjelaskan
lebih lanjut sekaitan dengan kalimat topik ini sendiri. Ya. Apa saja sebetulnya masalah mahasiswa di Indonesia itu yang tadi kemudian disebut umum. Nah, butuhlah kalimat penjelasnya apa, diuraikan dengan kalimat-kalimat penjelas itu. Nah, ketika itu sudah menjelaskan kalimat topik atau kalimat utama itu, maka sudah itu dianggap menjadi paragraf gitu. Itu bisa digolongkan menjadi sebuah paragraf. Nah, yang terjadi ternyata paragraf itu ada kadangkala dua masalah di dalam paragraf itu. Itu yang sering terjadi ketika kebanyakan dalam bimbingan skripsi, misalnya sudah buat nih bab 1 itu kan sudah dibuat. Pada saat dicek di dalam paragraf ini ternyata ini ada dua masalah. Ini ada dua topik gitu, tapi di dalam satu paragraf. Nah, mestinya setiap paragraf itu harus terdapat satu masalah atau suatu ide pokok, satu topik yang ada di setiap paragraf itu. Jangan ada dua atau lebih gitu ya, jangan lebih dari dua, karena itu bukan termasuk ke dalam paragraf yang baik kalau ternyata di dalam satu paragraf itu terdapat lebih dari satu masalah, satu ide pokok gitu ya. Nah, makanya tadi ada yang dinamakan dengan kohesi dan koheren, kesatuan bentuk dan kesatuan makna. Maknanya harus nyatu, bentuknya juga harus nyatu gitu. Kohesi dan koheren ini bagian dari syarat paragraf itu sendiri, bahwa paragraf itu harus koheren, bahwa paragraf itu harus kohesi ya. Nah, kohesi dan koheren. Nah, itu artinya kohesi itu atau koherensi itu koherensi ya, kohesi dan koherensi. Koherensi itu adalah kesatuan bentuk. Jadi maksudnya kesatuan bentuk di sini adalah setiap paragraf itu harus membicarakan satu ide pokok atau satu topik tadi atau satu masalah ya. Nah, itu yang kemudian dinamakan dengan koherensi, kesatuan makna. Jadi satu makna di sana tuh membicarakan fokus satu topik itu. Apabila ada topik lain itu dibicarakan nanti di paragraf berikutnya atau paragraf baru gitu. Nah, kalau kohesi itu namanya atau artinya adalah kesatuan bentuk ya. Nah, bentuk itu akan terwujud apabila apa? Apabila kalimat itu logis gitu ya, atau dapat dibentuk dengan ada kata sambung kan di sana gitu ya, ada kata penghubung, ada perasa penghubung antar kalimat gitu ya, kalimat demi kalimat itu nyambung gitu ya. Nah, ada penghubungnya di sana, makanya secara bentuknya itu sesuai gitu ya, bentuknya sesuai. Ya, misal tadi di di kalimat topiknya itu kan membicarakan mengenai mahasiswa ya, mahasiswa ya. Nah, itu nanti di kalimat penjelasnya itu tentu saja pembicaraannya mengenai mahasiswa itu sendiri gitu ya, bukan ke yang lain gitu. Nah, ini yang nantinya disebut dengan koherensi dan juga nantinya bentuknya nanti sesuai gitu ya, bentuk kohesi dan koherensi gitu. Nah, itulah bagian dari syarat paragraf gitu ya. Jadi cirinya sekali lagi setiap paragraf itu pasti atau hanya memiliki satu pikiran utama gitu, atau satu ide pokok atau satu masalah gitu di dalam suatu paragraf itu. Bukan, sekali lagi, bukan mengukurnya bukan pada persoalan berapa berapa kalimat, berapa baris ya, tapi persoalannya kita fokus pada ide pokok di sana, atau ada suatu masalah di dalam paragraf itu gitu ya. Kan kita punya ini nih, punya suatu punya gagasan ya, ada gagasan nih, ada ide ya, itu kan di ide itu kan harus runtut nantinya.
disusunnya harus runtut. Mana dulu kita membicarakan apa dulu gitu di awal, kemudian isinya apa, kan tadi ada pendahuluan, isi, dan penutup. Paragraf itu begitu. Makanya ada yang kemudian disebutkan tadi deduktif dan induktif, ya. Ada juga campuran gitu ya. Kalau ternyata kalimat utamanya di awal, maka itu disebut apa, Kang Ade tadi? Yang di awal itu deduktif atau induktif? Deduktif. Deduktif, oke. Kalau disimpan di akhir, Induktif. induktif, oke. Nah, ini kaitannya dengan pengembangan dari paragraf atau dengan cara berpikir untuk membuat paragraf itu sendiri, gitu ya. Nah, ada juga yang campuran, ya, yang campuran itu bisa, ya, artinya bisa ditegaskan lagi, ininya campur, tidak di awal, tidak di akhir, tapi dicampurkan, ditegaskan, diulang, gitu. Itu paragraf, ya. Sebetulnya paragraf itu seperti mudah, tetapi pada saat praktiknya itu seringkali kita kesulitan untuk membentuk paragraf baru atau mengawali paragraf itu sendiri, gitu ya. Bahkan ini sudah digolongkan masuk paragraf baik atau tidak, itu kadang-kala kita bingung untuk menentukan itu, bahwa sudah jelas-jelas tadi teorinya, tadi penjelasannya sudah disampaikan, gitu ya. Nah, yang sekali lagi yang lebih penting, silakan perhatikan, silakan coba analisis atau coba bandingkan paragraf-paragraf yang sudah ada dengan paragraf yang belum memenuhi kriteria paragraf yang baik. Artinya tadi kan sudah jelas-jelas ukurannya apa, gitu ya. Yang menjadi ukuran paragraf yang baik itu kan harus memenuhi tadi syaratnya kohesi dan koherensi, ya. Lalu juga kan di sana harus memiliki satu pikiran utama, harus memiliki suatu masalah di dalam paragraf itu, hanya satu, gitu ya. Hanya satu, jangan dua, gitu. Hanya memiliki satu pikiran utama, gitu ya. Karena itu kan untuk menggambarkan pikiran-pikirannya supaya lebih runtut nantinya dan mudah dipahami oleh para pembaca, gitu ya. Kalau kita ngaca kan sulit, gitu ya, untuk memahaminya. Ini sebetulnya apa yang mau disampaikannya. Jadi ada pendahuluan, ada isi, dan juga ada penutup. Maka ini harus secara runtut disusunnya sehingga akan memudahkan para pembaca, gitu ya. Dan itu secara logisnya itu akan mengurut, gitu ya. Itu ya, paragraf itu seperti itu, ya. Nah, yang lain misalnya paragraf itu ada yang banyak, teman-teman semuanya, yang banyak tadi, ada juga yang sedikit. Nah, kebanyakan paragraf yang banyak itu biasanya terjadi di novel-novel, ya. Di novel-novel itu biasanya paragrafnya panjang-panjang, ya. Karena di novel itu menyelesaikan kejadian, ya. Kejadian kan menceritakan, kan di sana kan ada apa ya, ada emosi, gitu ya, ada suasana yang digambarkan sehingga membutuhkan dalam satu paragraf itu pasti banyak kalimat penjelas di sana, banyak. Biasanya satu halaman baru satu paragraf itu kan harus selesai, itu hanya satu pikiran utamanya harus selesai, gitu ya. Jadi kejadian itu supaya suasananya dapat, gitu ya, suasananya dapat. Makanya Teh Sapiah menangis ketika membaca novel, gembira ketika membaca novel, bahkan juga kesel, gitu, ketika membaca novel, karena di sana ada suasana. Tapi kalau di buku perkuliahan atau buku-buku keilmuan, kesel bukan karena ada suasana di sana, tapi keselnya bahasanya ini ada terlalu tinggi, perlu dengan konsentrasi, perlu dengan pemahaman, perlu dengan, karena diksinya pilihan dari pilihan katanya bersifat keilmuan. Jadi di sini keselnya karena tidak tahu, gitu ya. Oh, ini artinya apa, gitu. Kalau di novel keselnya karena memang ada suasana di sana yang digambarkan. Kalau di buku keilmuan bukan kesel karena suasana, tetapi karena kenyataannya kita tidak mengetahui arti dari kata-kata yang disampaikan. Jadi perlu berulang-ulang untuk membaca itu.
gitu. Makanya nyaman membaca novel biasanya berlembar-lembar. Itu kan harus selesai, paragrafnya panjang, diselesaikan oleh Teh Sapia, diselesaikan paragraf itu karena ingin tahu dari paragraf itu kan pasti ada satu yang ini disampaikan, satu masalah gitu. Harus selesai dulu, baru bisa berhenti. Tapi kalau di buku kuliahan belum selesai juga, belum paham juga sudah ditutup gitu. Keburu suasananya kesal gitu. Mungkin seperti itu ya yang terjadi rata-rata. Itu saja dari saya sekaitan dengan paragraf ini. Mudah-mudahan yang lebih penting adalah bagi teman-teman semuanya bisa secara praktis membentuk paragraf itu sesuai dengan penjelasan tadi gitu ya. Sehingga paragraf itu dikategorikan menjadi paragraf yang baik gitu ya, yang baik. Demikian saya kira dari saya. Ini masih Teh Putri masih puasa ini. Masih, alhamdulillah ya. Karena ya sebetulnya kalau perempuan ada liburnya tidak apa-apa. Tapi kalau Kang Ade yang libur, nah ini yang harus dipertanyakan gitu ya. Perempuan biasanya ada liburnya gitu. Tetap semangat walaupun kita apa nih Teh Putri? Izin bertanya Bapak, Ya. kan minggu depan itu tanggal merah ya Pak. Oh gitu. Untuk tim penyanyi berikutnya Hmm. mau ganti hari atau diundur Bapak? Tanggal merah, tanggal berapa berarti minggu depan itu Tanggal 15. 15 apa libur apa ya? Belum lihat. Libur ini wafat Isa Al-Masih Bapak. Oh iya iya iya, oke oke. Oke, gimana? Ini saya ikut sajalah. Kalau mau dipindahkan juga boleh, gitu. Atau mau apa ya? Gimana? Ini nanti didiskusikan aja lah dengan Kang Ade dan teman-teman ya, Teh Putri. Itu gimana? Bagusnya gimana? Mau dipindahkan? Tapi kalau dipindahkan, mungkin waktunya bisa di hari Senin pasti ada ya. Senin ada kuliah ya. Senin ada 2 mata kuliah Bapak. Bapak kosongnya hari apa? Biar nanti teman-teman juga menyesuaikan gitu Pak. Adanya sih maksudnya kalau pagi sudah full semua dari Senin sampai Sabtu itu full pagi itu. Ada yang siangnya itu kosong di hari Senin kalau tidak salah. Di hari Senin siang kosong, juga di hari Kamis ada siang kosong gitu ya. Hari Kamis ada. Kamis ada. Gitu. Lu gimana ya? Kita ini akan dulu lah ya, diklopkan dulu untuk waktunya gitu. Ya. Saya lihat dulu lah, maksudnya dicek dulu. Nanti teman-teman bisanya hari apa? Nanti saya coba lihat ya. Misalnya gini aja, udah silakan teman-teman tentukan mau ke hari apa gitu ya. Pindahnya ke hari apa? Yang jelas kalau tidak salah pagi itu sudah full teman-teman ya, dari coba cek dari pukul 7 sampai 12 rata-rata sudah terisi di setiap harinya. Nah ini kalau saya lihat sih dari ini Senin sih yang agak longgar gitu ya, agak longgar. Selasa ada juga siang dari pagi sampai setengah 4 paling bisa di hari Selasa. Di hari Rabu full sampai sore. Hari Kamis ini bisa siang juga sih sebetulnya. Ini ada ini sampai setengah 4. Hari Kamis setengah 4. Jumat ini kan hari sekarang. Senin aja lah gimana ya? Senin siang mungkin kalau mau. Boleh lah ya. Di Senin. Oke, sambil ngebuburit berarti ya. Atau mau malam mungkin bisa lah ya. Nanti diatur-atur aja lah ya. Oh, malam nggak ini ya, terawih sekarang. Terawih. Jadi nggak bisa malam-malam. Kalau kemarin-kemarin sih ada yang malam juga saya. Jadi maksudnya
lebih enak malam sebetulnya. Ya gitu aja lah Teh Putri ya. Siap, Bapak. Diinikan dulu aja. Paling bisa saya insya Allah Senin bisa di siangnya ya. Untuk kehadiran seperti biasa sudah saya hadirkan melalui spot ya. Spot nanti mungkin Teh Putri Teh siapa? Teh Namira ya. Namira ya, Teh Namira ya nanti untuk mengakhiri kehadiran teman-teman semuanya ya. Oke, itu saja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini tahu aja Teh Putri kalau libur ya minggu depan saya belum cek benar. Soalnya sudah diingatkan sama yang lain, Bapak. Oh gitu. Oke. Terima kasih sudah mengingatkan ini. Oke, ada lagi? Tidak ada ya? Cukup ya? Oke, cukup ya. Terima kasih sekali lagi. Tetap semangat walaupun kita sekarang sedang menjalankan ibadah puasa hari ke berapa ini? Hari ke 6. 6 ya? Betul ya? Hari ke-6 ya, hari ke-6. Oke, selamat menjalankan ibadah puasa, tetap semangat ya. Silahkan lanjutkan kembali aktivitasnya teman-teman semuanya. Kalau tidak beraktivitas biasanya lemas nih, apalagi sudah siang sampai sore, biasanya itu waktu-waktu rawan itu. Melihat yang hijau-hijau, yang merah-merah, wah itu tergoda biasanya. Hati-hati ya. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kondisi dan kesehatan teman-teman semuanya. Kita bertemu kembali di minggu yang akan datang ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya dan juga tentu saja saya ucapkan terima kasih kepada kelompok yang tampil di pagi hari ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ya. Iya. Iyain sepeda yuk. Sopi tumbal yuk. Yuk. Mumpung masih hangat. Udah tahu. Jaskin aku ada. Jaskin. Ada. Hitam enggak? Hitam setengah. Hitam. Di bawah hitam, di atas hitam. Oh iya itu hitam. Iya emang ada. Kenapa sih pada hitam? Dari zoomnya. Tadi aku ada hitamnya juga. Itu noise dari headsetnya si Tegar. Oh, headset aku. Mana sih? Pusing. Sopi tumbal. Iya, aku mau baca dulu sih tapi benar. Kenapa? Sopi tumbal cenah. Kalian harus bantuin ya. Iya, tenang ada Ibu Nabila yang udah presentasi. Ini katanya banyak banget loh. Ini cuma 5 menit. Kapan? Hah? Apa? PKN. 8.40. 8.40 kan? Oh, sekarang. Oh iya, Jumat. Jangan tidur dulu ya, Mil. Jangan tidur dulu. LKM Indo kan udah ya kayaknya. Udah. Nanti UAS. Nanti UAS sama CBT. Iya kan? CBT kan? Apa itu sob? Notion lagi. Sofia Hashim Notion. Udah kerjain ya. Yuk. Takut. Main pencet aja kan? Iya. Nanti dibantu. Sopi mainan. Nanti dibantuin sama Ade, tenang aja. Ya pokoknya A aja semua dulu. Nanti kan cepet.